pada orang yang mengasihi Tuhan ya tempat ini. Ya, kita buka firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 20 sampai 23. Kita buka firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 20 sampai 23. Kita baca firman Tuhan bersama-sama ya, saudara. Sudah dapat, saudara? Ayat 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Ya. Amen. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah harga setetes darah yang kudus. Ya, kita baru merayakan Paskah. Tapi kita bersyukur saudara di dalam Paskah ini ya, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, saudara. Ya, kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, maka sia-sia kita semua yang di sini. Ya, kita nggak mungkin sekali percaya sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus nggak bangkit. Ya, Tuhan Yesus selama 40 hari dia menampakkan diri ke banyak orang. Kita mencatat sekitar 500 orang yang melihat Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup, saudara. Ya, semua pemimpin agama yang ada di dunia ini semuanya mati untuk selamanya, saudara. Ya, orang yang paling suci pun juga pasti akan binasa, akan mati juga, saudara. Termasuk kita, ya saudara yang ada di muka bumi ini, termasuk anak-anak Tuhan, pasti akan meninggalkan dunia ini juga, karena bumi ini kita masih ngontrak di bumi ya. Dan rumah kita sesungguhnya ya ada di surga sana ya, saudara. Nah, kalau saya mau tanya saudara, ada yang mau hidup sampai 200 tahun, saudara? Kalau saya pribadi saya nggak mau, saudara. Ya, 200 tahun itu kepanjangan umur, saudara. Ya, kalau umur 200 tahun itu, saudara, itu merupakan penderitaan. Kalau kita ya, umur manusia paling kalau firman Tuhan bilang 80 tahun kuat ya, 70, 80 tahun atau 100 mungkin udah bonus, tapi kalau sampai 200 tahun itu penderitaan, saudara. Itu rasanya mungkin nggak enak sekali kalau hidup sampai 200 tahun ya. Kita lihat orang makan steak, makan babi panggang ya. Kita cuma ngeliat doang ya. Karena kita gigi kita udah nggak ada, ya udah ompong. Ya. Mungkin gigi palsu juga bisa ketahuan begitu. Ya, jadi nggak enak sekali, saudara. Kalau umur segitu belum sakit-sakitan, saudara. Ya, istri saya aja 40 tahun kalau di kamar kayaknya udah bau minyak angin. Apalagi kalau udah umur segitu, ya saudara ya. Mungkin satu badan tuh baik bau minyak angin semua, saudara. Jadi orang tua itu kadang bisa sakit-sakitan ya. Kalau kita mau ke mall pun juga mungkin kebun mallnya tutup ya, karena kita udah susah untuk berjalan. Ya saudara ya. Ya, belum lagi pikunnya. Ya, kita bisa pikun loh pada tua. Ya. Bisa pikun, bisa lupa sama anak istri. Tapi ada satu hal, dia nggak bisa lupa, saudara. Tahu nggak, saudara, apa? Duit. Duit itu nggak bakal bisa lupa, bener. Ya. Kakek saya sama nenek saya umur 90 baru meninggal ya. Tapi sampai umur segitu tuh apa aja lupa. Tapi kalau duit nggak lupa loh. Itu nggak bisa lupa. Itu yang aneh itu. Ya. Nah, maka itu kalau kita yang sudah berumur 3/4 perjalanan, misalnya umur kita ada 75 tahun, jadi kita jangan lagi minta Tuhan beri kami umur panjang ya, sampai kami bisa melihat Engkau datang kedua kalinya. Jangan ya, biarlah kita bilang kepada Tuhan, biarlah bawa hidup saya Tuhan, dan dimanapun Engkau berada, aku pun berada ya Tuhan. Nah, itu yang harus kita minta ya saudara ya, karena rumah kita tuh sebenarnya di surga di sana, bukan di sini. Karena di sini tuh kontrak semuanya ya saudara. Jadi intinya semua yang bernafas di muka bumi ini pasti akan mengalami kematian
Ya, jadi hanya ada satu nama, hanya ada satu pribadi di dunia ini yang bangkit, yang naik ke surga, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka itu ini sudah cukup membuktikan kalau Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, Dia adalah awal yang akhir. Kita percaya suatu saat orang akan menyembah Dia, Dia akan bertelut, akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara. Jadi kita harus berbahagia semua di sini karena kita memiliki iman percaya kepadanya. Ya, dari miliaran orang di dunia ini, kita ada orang-orang ini kepunyaannya, saudara. Kita ada orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, ya, di atas apa? Tuhan mati di atas kayu salib untuk kita berdoa, saudara ya. Jadi ingat, saudara, tanpa ada penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa ya, saudara. Ya, Dia melakukan semua itu untuk apa? Karena Dia mengasihi kita, ya, karena Dia mencintai kita. Nah, siapakah kita ini? Kalau kita ini begitu berharga di matanya, kalau Dia mau mati buat hidup kita. Nah, maka itu kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 20 sampai 23 ini, ya saudara. Kalau kita berbicara mengenai darah, ya, darah itu ada sesuatu yang sangat penting di dalam tubuh manusia. Ya, kalau kita lihat, perhatikan kalau di dalam tubuh ini, kalau saya perhatikan yang volume darah kita itu sebenarnya 7% dari berat badan kita. Kalau misalnya berat badan kita 70 kilo, berarti dikali 7, volume darah kita tuh 4,9% per liter dalam tubuh manusia. Ya, jadi begitu sangat penting. Darah itu bisa dikatakan sebagai nyawanya manusia. Ya saudara, kalau kita melihat korban kecelakaan, ya, apalagi orang habis korban penusukan, kita lihat darah itu shock loh, ya, apalagi yang ditusuk itu bisa shock sekali, ya. Saya pernah lihat orang kecelakaan yang dia jatuh dari motor, bawa motor, kakinya berdarah, kena beling, itu saya ngeliatin dia berdarah sampai mual loh, saya nggak tahan darah, ya. Itu bisa shock, saudara. Ya, istri saya waktu saya masuk ke UGD, lagi baring sakit, ya, tiba-tiba sebelah ada korban kecelakaan, berdarah-darah, aku meninggal. Istri saya langsung cepet bangun, sembuh langsung. Takut dia, dia memang seperti itu, jadi bisa bikin shock kalau orang berdarah itu. Ya, belum lagi saya mau cerita mertua saya waktu istri saya lahir anak kedua, mertua saya kan datang ke rumah, ya kan, bantu masak, maksudnya. Dia motong ayam nih, potong ayam berapa bagian, potong. Dokter dia salah potong, kukunya kepotong, satu kuku, kepotong. Waduh, darah di mana-mana loh. Sampai potong aja dicari di tumpukan pohon ayam gitu. Dicari gitu, akhirnya ketemu, tapi nggak tahu aneh juga ya. Mungkin masih hangat ya, ditempelin, diikat gitu. Nyambung, bener-bener nyambung. Tapi langsung dibawa ke dokter buat kasih obat infeksinya, ya. Jadi mendengar hal itu aja kita udah mengerikan sekali, saudara. Nah, apalagi kalau kita yang memperingati Paskah ini, saudara, kita itu memperingati kematian Tuhan Yesus, ya, dari malam Paskah penjamuan sampai Dia mengalami penyiksaan sampai penyaliban. Itu kalau kita lihat penderitaan Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara. Ya, sebelum Dia disalib, Yesus sudah mengalami penyiksaan. Dia diludahi, dipukul oleh prajurit, oleh tentara Romawi. Itu darahnya tuh tercurah di mana-mana, itu nggak bisa kita bayangin penderitaannya, saudara. Ya, Yesus dicambuk oleh 2 algojo, tuh, saudara. Kalau kita pelajari, kalau kita lihat cambuk yang digunakan itu namanya flagum. Ya, saudara, itu seperti tali kulit dikepang, dia ditaruh semacam itu bola logam, ya, untuk memberatkan itu. Terus di ujungnya dikasih tulang-tulang yang tajam, seperti yang tajam. Jadi pada waktu Yesus dicambuk, yaitu dia ada bola logam itu, dia akan memukul sampai tubuh Yesus itu lebam, ya. Belum lagi yang sabuk yang tulang-tulangnya itu akan menancap di tubuh dan menarik, ya, mencabik-cabik. Maka itu waktu Tuhan Yesus disalib itu banyak darah yang keluar, saudara. Ya, jadi dagingnya itu terkelupas semua, maka itu rupa dan bentuknya itu sebenarnya udah gak karu-karuan, saudara. Ya, jadi waktu itu Tuhan Yesus tuh mengalami penderitaan yang luar biasa, ya. Mungkin tulangnya sampai kelihatan, ya, penggudaannya pecah. Ya, perlu diketahui seseorang yang dicambuk dengan cambuk Romawi ini sering menderita, kalau dunia medisnya namanya shock hipovolemic. Ya, itu istilah yang mengacu pada rendahnya volume darah pada waktu itu. Jadi dengan kata lain, orang yang dicambuk dengan cara ini akan kehilangan begitu banyak darah dan cairan tubuh sehingga mengalami shock yang menyebabkan terjadi beberapa hal berikut.
Ya, jantung akan berdetak lebih cepat, yang dia akan memompa darah karena banyak kekurangan darah. Ya, jadi korban juga akan sangat menjadi lemas, mungkin bisa pingsan karena tekanan darah sangat rendah. Ya, ginjal berhenti berfungsi untuk menahan cairan tubuh, dan orang mengalami haus yang luar biasa karena kehilangan banyak cairan. Ya, jadi ada banyak bukti dari kitab suci bahwa Yesus mengalami shock hypothalamic ini. Ya, waktu Yesus memikul salib, ya waktu dia memikul salib, dia sempat terjatuh. Nah, itulah dia mengalami itu, ya. Dia lemas, maka itu dia dibantu oleh Simon dari Kirene, ya, untuk membantu Tuhan Yesus. Dan pada waktu Yesus disalib pun, Tuhan Yesus juga merasakan haus yang luar biasa. Itu karena dia mengalami kekurangan banyak cairan, saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Belum dia di mahkota duri, ya, saudara. Semua bisa dibayangkan kondisi Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia sama sekali nggak melawan loh. Ya, dia dibantai habis, tubuhnya hancur. Dia cuma satu, dia taat. Ya, dia fokus untuk menyelesaikan misinya, yaitu untuk menebus kita semua, saudara. Karena dia mengasihi Anda, saudara-saudara. Ya, terima kasih Tuhan. Bagaimana cara Tuhan Yesus disalib? Nah, saya pelajari menurut Profesor Diogo Perez dari Fakultas Teologi Universitas Navarra di Spanyol. Ya, dia melakukan penelitian mengenai eksekusi penyalipan, saudara. Ya, jadi orang yang dieksekusi itu pada waktu itu sebenarnya penyalipan itu udah ada 500 tahun sebelum Yesus udah ada. Cuma dulu bentuknya mungkin dibilang salib itu bentuknya T, atau mungkin digantung di atas pohon. Ya, jadi orang yang dieksekusi dia harus memikul salibnya, ya saudara. Ya, jadi waktu dia memikul salib, nanti pas waktu mau disalib, dia tangannya itu harus diikat, ya, dia harus dipantek. Jadi panteknya itu bukan di tapak tangan. Ya, soalnya kalau di tapak tangan dia akan bisa robek karena nggak bisa menahan tubuh, tapi dia dipantek katanya di dekat pergelangan, tepat di tulang di sini, saudara. Jadi buat menahan tubuhnya. Nah, belum lagi kakinya diikat, disejajarkan, dan itu juga harus dipaku, ya, untuk menahan semuanya itu. Itu pakunya katanya sekitar 18 cm, ya, kurang lebarnya 1 cm. Jadi betapa mengerikan, saudara. Itu benar-benar penyiksaan. Ya, saya rasa nggak ada yang bisa bertahan dalam penyiksaan seperti itu, saudara. Ya, rasa sakitnya sulit tak terbayangkan. Dia menahan rasa sakit, ya, saudara. Jadi penyalipan itu merupakan salah satu bentuk eksekusi yang terkejam yang pernah ada di dunia karena mengalami penderitaan yang luar biasa, saudara. Kalau kita bandingkan orang dihukum mati, ya, mungkin ditembak atau di listrik atau apa, itu kematian itu dia cuma mengalami paling cuma seperdetiknya aja, ya, karena tembak mati. Tapi Yesus itu selama 6 jam loh, kita mengatakan, ya, dari jam 9 pagi dia disalib, jam 3 jam 3 sore dia baru mengembuskan nafas. Berarti sekitar 6 jam dia menderita di atas kayu salib, saudara. Ya, dia seharusnya kita semua yang ada di situ, ya, kita seharusnya disalib, tapi dia menanggung semuanya itu karena dia mengasihi kita, saudara. Ya, hukuman dosa, saudara harus ingat, sudah dibayar dengan darahnya yang sangat mahal. Ini nggak bisa digantikan dengan apapun juga, saudara. Ya, tidak bisa digantikan dengan apapun, dengan uangmu, jabatanmu, pelayanmu, bahkan nyawamu saja nggak bisa menggantikan semuanya itu, saudara. Jadi setetes darah Tuhan Yesus sangat berharga, saudara. Kita harus menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Kenapa setetes darah Yesus sangat berharga? Nah, yang pertama yang tadi di ayat 20, kalau kita baca, dan oleh Dialah ia memperdamaikan sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi ayat ini merupakan doa Paulus pada jemaat Kolose, yang mengajarkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus waktu itu bisa untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Ya, secara turun-temurun manusia itu sudah hidup dalam bentuk dosa, ya, dari akibat apa? Adam dan Hawa, karena tidak taat dia. Nah, efeknya tuh sampai ke keturunannya, ya, karena dia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan benar. Jadi dia makan itu, dia terpisah dengan Allah. Dia karena dia tidak taat, dia kehilangan kemuliaan Allah, diusir dari Taman Eden. Maka itu manusia harus menanggung segala kutuk dosa. Ya, jadi ada kecenderungan untuk terus berbuat dosa manusia. Ya, kok kita perhatikan anak kecil, ya, nggak pernah dia ngajarin untuk berbohong, tapi bisa berbohong. Anak kecil, ya, itu maka itu dia ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Manusia itu dia nggak ada yang ngajar, dia bisa memukul orang, anak kecil, ya. Itu aja kita bisa lihat karena ada kecenderungan untuk berbuat dosa, saudara.
Jadi pelanggaran ini tuh menyebabkan kutuk, ya, mengakibatkan hukuman. Saudara, Allah itu kudus, ya, adil, dia pasti akan menghukum semua orang yang berbuat dosa, saudara. Ya, maka itu perlu ada sebuah pengorbanan dari perjanjian lama. Itu pengorbanannya apa? Harus ada darah yang tercurah, ya. Darah yang tercurah itu harus dari binatang yang dikorbankan pada waktu itu, ya, seperti kambing, domba. Jadi harus ada yang dipersembahkan untuk apa? Untuk memperdamaikan dia, ya, untuk menghapus dosa dia, ya. Jadi saudara bayangkan kalau misalnya perjanjian lama itu masih terjadi sekarang, saudara, ya, itu di jalan-jalan pasti banyak ternak, ya. Kalau kita lewat yang ahli itu ada aja kan banyak kambing, mana kan baunya bukan main, ya. Ya, saya bisa bayangkan kalau itu masih, kalau Tuhan Yesus nggak datang, ya, di rumah kita tuh pasti banyak kandang-kandang itu binatang. Udah pasti itu saya untuk memperkorbankan untuk apa? Menghapus dosa, ya. Kita harus menyembelih itu semua. Tapi itu kita nggak perlu lagi kita lakukan karena perjanjian lama itu merupakan gambaran, ya, dari seseorang nanti yang akan mati untuk berkorban bagi kita semua untuk sekali dan selamanya, ya. Jadi saudara, kita ini semua adalah orang berdosa. Kita harus ingat kita ini ada semua orang berdosa, mau pendeta, mau pastor, mau orang suci pun kita adalah orang berdosa, saudara. Ya, karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita adalah menipu diri sendiri. Firman Tuhan bilang gitu. Kalau kita nggak berbuat dosa, berarti kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jadi di hadapan Tuhan tuh nggak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil pun tetap dosa, saudara. Ya, definisi dosa itu menurut Tuhan seperti ini, ya. Di dalam perjanjian lama namanya hamasia, itu artinya kalau dosa. Jadi artinya meleset dari sasaran. Ya, seperti apa namanya, panah yang ditarik dari musuhnya, dia nggak tepat sasaran, itu sebenarnya udah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi bukan dosa itu bukan karena mencuri, membunuh, tapi standar kudusnya Tuhan tuh berbeda. Kita meleset hidup kita aja itu udah berdosa di hadapan Tuhan, ya. Kalau ada firman yang bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatan kalbumu. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna aja, sebenarnya kita udah berdosa, ya, saudara. Ya, dunia jadi mengajarkan kepada kita untuk menutup dosa itu kita harus banyak berbuat baik, ya. Untuk bisa masuk ke surga kita harus berbuat baik. Itu yang dunia ajarkan. Kenapa? Untuk menutup dosa-dosa kita, saudara. Tapi firman Tuhan katakan lain loh. Jadi perbuatan baik itu nggak bisa menyamakan hidup kita. Karena apa? Karena manusia itu sama sekali tidak bisa berbuat baik, ya. Di luar Kristus manusia sama sekali tidak bisa berbuat baik. Karena kita ini lahir sebagai orang berdosa. Ya, kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Kalau orang makhluk lahir sebagai monyet, dia akan berbuat seperti monyet kelakuannya. Kalau kita lahir sebagai orang berdosa, kita pasti ada punya kelakuan kecenderungan sebagai orang berdosa, saudara. Ya, jadi kalaupun kita bisa berbuat baik pun, ya, andaikan kita bisa berbuat baik, perbuatan baik itu juga nggak bisa menghapus dosa kita, saudara. Ya, bahwa dosa itu nggak bisa ditebus dengan perbuatan baik. Kalau kita lihat di Galatia 2 ayat 16, ini saudara perhatikan, ini saya sedikit pengajaran, ya saudara, ya. Jadi kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi orang melakukan hukum Taurat aja tidak dibenarkan sama Tuhan, ya. Jadi ya hanya iman oleh karena dalam Yesus Kristus kita boleh dibenarkan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Berarti orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan menurut firman Tuhan. Jadi oleh kematian Kristus lah, oleh darah Yesus lah kita dibenarkan, saudara. Jadi ada ilustrasi tentang perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa, ya saudara. Ya, jadi ada seseorang yang ditahan nih. Kalau saya kasih ilustrasi, ada seseorang ditahan polisi, dia ketangkap korupsi misalnya, ya, ketangkap polisi korupsi. Nah, terus dia akan disidang bulan depan, saudara. Ya, nah selama sebulan ke depan ini orang yang ditangkap ini berusaha untuk berbuat baik. Ya, dia telepon istrinya, mama, aku jual semua, kita jual yuk hartanya, kita jual semua harta kita kasih ke fakir miskin, ya, kita kasih ke anak yatim piatu, janda-janda, yuk kita jual, terus kita bangun gereja, kita bangun tempat ibadah yang lain, kita harus berbuat baik selama sebulan ini, ya saudara. Nah, pada waktu pas hari sidang, hakim akan bertanya kepada orang itu, apa yang kau perbuat, ya.
Yang tersangka itu pasti dia akan mengumpulkan semua saksi yang ada nih, yang sudah dia bantu. Dia bilang, memang saya berbuat korupsi, tapi saya sama sebulan ini saya sudah berbuat baik. Ya, saya sudah banyak bantu orang. Ya, kalau saudara jadi hakim, saudara bisa nggak dengan perbuatan baik ini membebaskan orang itu dari hukuman? Pasti nggak mungkin ya. Jadi hukum dunia ini aja nggak bisa membebaskan orang walaupun dia berbuat baik ya. Dan sementara hukum dunia tetap akan menahan dia. Ya, demikian juga dengan hukum Tuhan. Ya, walaupun kita berbuat baik, itu juga di mata Tuhan juga nggak bisa menghapus dosa manusia. Ya, ya. Jadi keputusan itu, keadilan Allah itu menjatuhkan hukuman atas semua orang. Ya, seperti soal hakim di depan pengadilan, Allah juga menyatakan manusia bersalah di hadapannya. Nah, lalu bagaimana manusia dapat lepas dari hukuman Allah? Ini yang penting, saudara. Kita ini orang berdosa, ya. Kita ini nggak bisa lepas dari hukuman Allah. Ya, ada kabar baiknya, saudara dengar ya. Ada kabar baik bagi kita semua. Ternyata Allah sendiri yang menyediakan jalan keluarnya, ya, bagi manusia berdosa. Dengan apa? Dia merancangkan sebuah jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, ya, agar manusia dipulihkan, dibenarkan, dan kembali ke rancangan Allah yang semula, sehingga tidak masuk dalam hukuman kekal. Jadi dia mengirim putranya, ya, Yesus Kristus, untuk menanggung hukuman dosa bagi kita semua, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal, saudara. Ya, jadi dia tersalib bukan karena suatu pemberontakan, karena pelanggaran dia itu semua karena kita, saudara. Ya, karena Tuhan ingin menembus kita semua, Tuhan yang menanggung segala dosa kita. Ya, jadi darah Yesus itu mendamaikan manusia dengan Allah, sehingga kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Nah, yang kedua, saudara, kenapa darah Tuhan Yesus itu begitu berharga? Ya, di ayat 21 kita perhatikan. Tadi yang ayat 20, kenapa darah Yesus berharga? Karena kita diperdamaikan, ya, oleh darahnya kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, yang kedua, kenapa darah Yesus begitu berharga? Di ayat 21, saudara, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana kondisi kita sebelum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi hidup kita itu dulu jauh, terasing. Ya, dikatakan firman Tuhan, hidup kita ini memusuhi Tuhan. Ya, coba lihat nih ayatnya. Hidup jauh dari Allah dan memusuhinya. Jadi kita ini memiliki hati, pikiran, perbuatan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita bilang kita memusuhi Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita ini dikuasai oleh daging, saudara. Ya, kita mengikuti hal-hal yang bersifat duniawi. Maka itu si Paulus bilang, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berdamai dengan Allah. Yang nggak bisa berkenan kepada Allah, dia akan menjadi musuh Allah. Dikatakan, ya, orang yang menjadi musuh Allah adalah orang yang pikirannya semata-mata tertuju pada perkara duniawi dan lebih menghargai hal-hal yang bersifat fana. Ya, jadi nggak ada lagi pikiran untuk mencari kebenaran, mencari Tuhan. Semua difokuskan pada keinginan dagingnya, saudara. Dan keinginan daging itu akan membawa pada maut, saudara. Jadi ketika kita menerima Kristus, ya, ketika kita menerima Kristus, status kita dibenarkan, saudara. Kita diangkat jadi anak. Ya, Tuhan nggak lagi memperhitungkan kesalahan kita. Ya, kita harus percaya Tuhan nggak pernah lagi memperhitungkan kesalahan kita karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Ya, jadi apa namanya? Kita itu akan diselamatkan dari muka Allah. Ya, di dalam Roma ayat 9, ayat 9 katanya, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi Tuhan itu akan menuntun kita setiap hari, hari demi hari. Dia akan menuntun kita, dia akan menyertai kita, ya, supaya kita apa? Supaya kita menang terhadap dosa, saudara. Tuhan akan memproses hidup kita supaya kita akan menjadi serupa dengannya. Ya, kalau kita sadari, ya, saudara, ya, hidup kita kok berubah, ya. Akan ada pembaharuan budi, akan ada pembaharuan dalam pikiran kita dan perbuatan kita. Jadi kalau kita sudah tahu status kita, kita dibenarkan oleh Allah, kita akan berubah, saudara. Jadi apa yang kita lakukan, kita kerjakan sekarang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita tidak lagi menjadi musuhnya Allah, ya, saudara. Jadi kalau kita punya musuh di sekitar kita, entah itu saudara kita, orang Katolik, mungkin di dalam gereja, hidup kita jadi nggak tenang, saudara. Benar nggak? Kalau ada musuh dalam kita, hidup kita nggak jadi tenang. Ya, apalagi kalau kita punya musuh, ya, dengan istri kita sendiri dalam satu hari aja,
itu juga nggak tenang, benar saudara. Ya, kalau kita lagi musyawarah sama istri kita, benar-benar nggak enak, kita sehari dicuekin pasti dari pagi sampai malam. Ya, buka makanan, kok nggak ada makanan, tapi anabul anjing dikasih makan terus. Ya pasti seperti itu. Ya, jadi kalau kita musyawarah sama istri, pokoknya nggak enak deh pokoknya. Ya, kita dicuekin. Jadi harus ada satu yang mengalah, biasa gitu ya. Kuat-kuatan yang mana? Biasa si suami sih mengalah biasanya, ya karena mengalah untuk menang, saudara. Jadi bayangkan kalau musuh sehari kita dengan istri ya, kita musuh sehari dengan istri aja begitu mengerikan loh ya. Apalagi kalau kita musuhnya dengan Tuhan, ya itu lebih mengerikan sekali ya saudara. Kita dijitak dikit aja, kelar hidup kita ya. Bayangin kalau firman Tuhan bilang langit adalah tatanya, ya bumi adalah tumpuan kakinya. Jadi bumi yang kita tinggalin ini ya seperti bola sebenarnya ditahan sama Tuhan loh. Sebenarnya kalau Tuhan kesel sama manusia ya kena dosa, kalau Tuhan lupa jadi Allah ya, dia tinggal tendang aja itu bola ya, kita jadi kotok semua apa-apa. Ya, itu karena Tuhan dalam melakukan itu dia sabar ya, dia Allah yang sabar, dia yang luar biasa. Dia nggak mungkin melakukan itu ya, karena dia mengasihi kita semua saudara. Ya, jadi nggak enak saudara kalau kita hidup bermusuhan dengan orang sekitar kita. Pasti ada yang mengganjal di hati saudara. Ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan juga sama. Ya, kalau kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kalau kita jatuh masih bisa jatuh dalam dosa, pasti bisa. Karena kenapa? Kita masih injak bumi, pasti bisa jatuh dalam dosa. Ya saudara, ya kita cepat-cepat minta ampun karena nggak enak. Ada ganjal di hati pasti saudara. Ya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita jatuh pasti ada yang ganjal di hati. Kalau sampai jatuh dalam dosa tapi udah nggak ada ganjalannya di hati, itu hati-hati saudara. Ya, dia udah nggak bisa merasakan hadirat Tuhan saudara. Jadi kita harus cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Kita harus bertobat. Jadi hidup kita ini harus ada progres saudara. Kalau kita jatuh satu langkah ya Tuhan, jatuh satu langkah, kita harus bangkit 2 kali ya. Pertumbuhan iman kita harus bangkit 2 kali. Kalau kita jatuh 2 kali, kita harus bangkit 4 kali. Ya, jadi kita harus ada progres dalam hidup ini. Jangan hidup ini lempeng terus turun ke bawah, lama-lama tuh. Hidup ini walaupun jatuh, tapi harus tetap naik. Jatuh harus tetap naik. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, karena manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti bisa jatuh dalam dosa, saudara. Kalau orang bilang nggak berdosa, tadi firman Tuhan bilang apa? Kebenaran tidak ada dalam dirinya, dia menipu diri sendiri, ya saudara. Nah, yang ketiga, jadi kenapa darahnya berharga? Yang pertama tadi kita diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, darahnya kita dibenarkan. Nah, yang ketiga, karena darahnya kita dikuduskan, saudara. Ya, di dalam ayat 22, nah kita baca sekali lagi. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi ayat firman Tuhan ini bilang kita ini Tuhan menempatkan kita kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Nah, banyak orang mengira ya, kita semua kita mengira ya, kalau kita berbuat baik, kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin berpuasa, ya kita beranggapan kita dipandang kudus sama Tuhan. Ya, tapi Alkitab bilang nggak seperti itu, saudara. Ya, saya nggak katakan kita nggak perlu berdoa, nggak perlu baca firman, nggak perlu berpuasa. Tapi apa yang kita lakukan semua itu kita nggak akan bisa mencapai standar kekudusannya Allah loh. Itu nggak akan bisa loh, karena yang kudus itu hanya Tuhan sendiri. Ya, kita ini nggak bisa mencapai standar kekudusan Allah. Apa yang kita lakukan nggak akan bisa sampai standarnya Tuhan, nggak akan bisa. Ya, karena hanya Tuhan sendiri yang kudus. Nah, kalau kita bisa mencapai standar kekudusan Allah, nggak mungkin Allah Tuhan Yesus memanggil orang Farisi ulah budak. Ya, kita lihat orang Farisi bagaimana dia begitu taat hukum Taurat, dia kasih persembahan, hidupnya luar biasa, tapi itu semua nggak berkenan. Karena kenapa? Mereka berusaha untuk hidup kudus, kejar dengan kekuatannya sendiri, ya saudara. Jadi hanya Tuhan yang kudus. Kita ini nggak akan bisa mencapai standar kekudusan Allah. Jadi kekudusan itu bukan hal yang dapat dihasilkan oleh kekuatan manusia.
Karena hanya Tuhan yang kudus, ya. Artinya hanya Tuhan yang dapat memberi kita kekudusan. Amen. Jadi inisiatif itu hanya Tuhan yang dapat menembus, mengampuni kita, menguduskan kita. Maka itu kalau kita tiap malam kalau kita berdoa, ampuni Tuhan, kuduskan kami ya Tuhan. Karena kita minta darah Yesus menguduskan kita. Kita nggak bisa loh untuk berbuat kudus, nggak bisa. Tuhan yang kasih semuanya, ya saudara. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan dikuduskan. Harus ingat, dibenarkan dan dikuduskan. Kalau kita baca dibenarkan, dikuduskan itu kalimat pasif ya. Artinya kita dijadikan benar dan dijadikan kudus itu karena bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi karena Tuhan yang menguduskan kita. Amen. Tuhan yang membenarkan hidup kita. Jadi iblis itu berusaha untuk mengecoh kita sebenarnya. Ya, kamu ini nggak benar, kamu ini nggak kudus. Ya, Tuhan pasti akan menghukum hidupmu, ya, kau akan pasti beri sakit penyakit. Nah, itu dikecoh sama iblis. Ya, Tuhan akan jawab doa-doamu, tapi kita harus jangan terjebak dalam perangkap seperti itu, saudara. Firman Tuhan mengatakan Yesus sudah menguduskan kita dalam kebenaran. Jadi kita ini semua sebenarnya sudah dikuduskan sama Tuhan. Kita ini sudah dibenarkan, ya saudara. Jadi kali ini kita harus menyadari bahwa kebenaran kekudusan kita datangnya dari Yesus. Ya, bukan dari diri kita sendiri. Tidak ada hal yang benar, yang kudus yang dapat manusia hasilkan tanpa tinggal di dalam Yesus dan kebenarannya. Nah, pada hari penghakiman, jika Bapa di surga bertanya kepada kita, apa yang membuat kita layak masuk surga? Ya, kalau kita jawabnya kita bilang, saya telah berdoa, saya telah berpuasa, saya telah membangkitkan orang mati, itu pasti nggak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ya, karena kalau kita jawabannya kita bilang kita percaya Tuhan, kita masuk surga karena kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya, Dia yang sudah menguduskan saya, Dia yang sudah membenarkan kita. Nah, itulah yang Tuhan mau dari jawabannya, ya saudara. Jadi berarti berpikir bahwa perbuatan kita yang membuat hidup kita kudus dan daripada Tuhan, ganti pikiran itu dengan terima kasih Tuhan, darahmu sudah membenarkan saya, menguduskan saya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang sudah diperdamaikan Allah, yang sudah dibenarkan Allah, dan yang sudah dikuduskan? Ya, di ayat 23, saudara. Di ayat 23 firman-Nya berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengalaman Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diperdamaikan, dibenarkan, dikuduskan Allah? Kita harus bertekun dalam iman, saudara. Jadi ayat 23 ini kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Nah, di dalam Roma 11:17, iman itu timbul dari pendengaran, saudara. Dan pendengaran itu adalah firman Tuhan. Jadi iman itu nggak bisa bertumbuh sendiri. Iman itu bertumbuh karena kita merenungkan firman Tuhan. Ya, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita bertumbuh di dalamnya, kita melakukannya, kita renungkan terus. Karena kita akan berbahagia, hidup kita akan dikuasai firman. Ya, lama-lama iman kita akan bertumbuh, saudara. Ya, kalau kita bisa bertumbuh, berarti kita pengalaman Tuhan kita akan dapat, ya saudara. Ya, kita akan tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita apa. Ya, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia memberikan kita hari depan yang penuh pengharapan, saudara. Jadi iman itu harus kita kerjakan, ya saudara ya. Kita harus latih tiap hari. Kita berdoa, baca firman Tuhan. Kita harus disiplinkan diri sendiri, ya saudara ya. Ya, itu biar iman kita bertumbuh. Nah, dalam kehidupan ini tentu kita akan mengalami banyak proses dalam kehidupan ini, ya saudara. Proses itu apa? Untuk apa? Untuk memurnikan iman kita, agar iman kita menjadi murni seperti emas. Kalau emas itu dibakar, ya, untuk dimurnikan pasti akan banyak keluar kotoran-kotoran, saudara. Nah, kotoran-kotoran itulah yang akan dibersihkan. Ya, pikiran-pikiran kotor dalam hidup kita yang najis, kotor, egois, semua akan dibersihkan. Ya, maka itu perlu Tuhan memurnikan melalui sebuah proses, ya saudara. Jadi iman itu akan dimurnikan melalui sebuah proses kehidupan. Inilah cara Tuhan untuk membentuk karakter kita dan mendewasakan rohani kita sehingga kita siap masuk dalam rencananya. Jadi 3 hal tadi, saudara. Darah Yesus itu
Berharga karena kita diperdamaikan dengan Allah, ya. Kita dikuduskan, kita dibenarkan. Jadi kita ini, saya tutup ya, kita ini sangat berharga di mata Tuhan, Amen. saudara. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana kondisi Tuhan Yesus pada waktu mengalami proses penyalipan. Dia sama sekali nggak melawan loh. Ya, dia dibantai habis, bertahan dan penyiksaan sampai seluruh tubuhnya hancur, darahnya habis tercurah. Itu semua dilakukan karena dia mengasihi saya dan saudara. Ya saudara, dia mencintai saya dan saudara. Saudara harus ingat, maka itu kalian harus bertekun di dalam Tuhan senantiasa. Karena perbuatan yang atas kayu salib ini, kita sekarang dibenarkan, dikuduskan, dan diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, kita tutup dalam doa saudara. Bapak di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Ya, firman-Mu yang menentukan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami. Amen. Tuhan sudah mengorbankan hidupnya. Tuhan mati buat hidup kami, Tuhan menebus dosa kami. Tuhan, kami nggak layak, tapi Tuhan melayakan kami ya Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami ketenangan, kedamaian Tuhan. Kami sudah dibenarkan, kami sudah dikuduskan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Biar kami ke depan kami teguh dalam langkah Tuhan, teguh dalam iman kami Tuhan. Biar kami boleh mencapai garis akhir kehidupan kami. Kami boleh mencapai tujuan akhir dari hidup kami bersama dengan-Mu di surga mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami bersama orang-orang yang setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau berkati Om J, kesehatan Om J Kau berkati, juga kesehatan jemaat juga Tuhan berkati. Jaga mereka senantiasa, tutup bungkus mereka dan kuasa dalam-Mu, biar sertai mereka minggu-minggu ke depan. Juga jemaat yang tidak hadir Tuhan, biar boleh minggu depan boleh beribadah lagi bersama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.